Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 1. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaia. Kasih karunia dan damai sejahtera di Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagaimana dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut kehendakku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya atau tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya atau tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya atau tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya, dan kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kamu mau turut bekerja untuk sukacitamu. Bagi kita semuanya, renungan untuk kita hari ini dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 24. Temanya Allah sumber penghiburan dan janji yang teguh. Setiap orang pasti pernah mengalami tekanan, penderitaan, bahkan saat-saat ketika hati merasa sangat lelah. Rasul Paulus tidak menutupi kenyataan ini. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, ia justru membuka hatinya tentang penderitaan berat yang hampir membuatnya putus asa akan hidup. Namun dari sanalah kita belajar satu kebenaran penting. Allah tidak pernah jauh dari penderitaan umatnya. Allah adalah sumber segala penghiburan. Ayat 3-4. Paulus memuji Allah sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Penghiburan sejati bukan datang dari keadaan yang berubah, tetapi dari Allah yang hadir di tengah penderitaan. Bahkan penghiburan yang kita terima tidak berhenti pada diri kita sendiri. Tuhan menghibur kita supaya kita sanggup menghibur orang lain. Artinya pengalaman, luka, air mata, dan pergumulan kita tidak sia-sia. Tuhan dapat memakainya menjadi alat penghiburan bagi sesama. Penderitaan membawa kita belajar percaya penuh kepada Allah. Ayat 8-9. Paulus berkata bahwa bebannya begitu berat sampai ia putus asa juga akan hidup. Namun ia menyadari satu tujuan ilahi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Seringkali penderitaan meruntuhkan kepercayaan diri kita, menghancurkan rasa mampu kita, dan membuat kita berserah sepenuhnya. Pelajarannya buat kita, kadang Tuhan mengizinkan kita sampai ke batas kekuatan kita, agar kita belajar bergantung sepenuhnya pada kuasa-Nya. Doa orang percaya menghasilkan kuasa dan ucapan syukur. Ayat 10-11. Paulus menegaskan bahwa jemaat turut membantu melalui doa. Doa bukan formalitas rohani, doa adalah bagian dari karya keselamatan Allah. Ketika banyak orang berdoa, pertolongan Tuhan nyata. Kesaksian terjadi dan ucapan syukur diperdengarkan. Jangan meremehkan doa. Ketika kita berdoa bagi sesama, kita sedang mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Ayat 19-20. Di tengah penjelasan tentang rencana yang berubah, Paulus menegaskan kebesaran. Di dalam Kristus hanya ada Ya. Manusia bisa berubah, rencana bisa tertunda, keadaan bisa tidak menentu. Tetapi janji Allah di dalam Kristus tidak pernah berubah. Kebenaran yang meneguhkan iman, janji pengampunan Ia, janji keselamatan Ia, janji penyertaan Ia, janji hidup kekal Ia. Karena itu kita berkata amin, percaya penuh dan memuliakan Allah. Kita dimeteraikan dan dijamin oleh Roh Kudus. Allah meneguhkan kita di dalam Kristus, memeteraikan kita sebagai miliknya, dan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Ini berarti iman kita bukan rapuh, bukan tanpa kepastian. Hidup orang percaya ada jaminan ilahi. Apapun keadaan kita hari ini, kita tetap milik Tuhan, dijaga dan diarahkan oleh-Nya. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber penghiburan sejati. Penderitaan membentuk iman yang dewasa. Doa memiliki kuasa. Janji Allah di dalam Kristus selalu Ya, dan hidup kita dijamin oleh Roh Kudus. Kiranya kita tidak hanya dikuatkan, tetapi juga menjadi alat penghibur bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.